Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBS Channel di mana saja berada, pandemi COVID-19 tidak harus membuat kita berputus asa. Walaupun mungkin banyak teman-teman yang kehilangan pekerjaan akibat di PHK atau mungkin berkurangnya penghasilan karena pemotongan gaji atau sebab-sebab lainnya yang menyebabkan pengurangan penghasilan dari sebelumnya. Maka salah satu solusi yang saya lakukan adalah dengan mencari usaha-usaha sampingan atau beralih pada usaha-usaha lain yang bisa tetap menghasilkan. Nah, inilah yang dilakukan oleh salah seorang karyawan perusahaan swasta, Pak Mirsal. Beliau ini tidak putus asa dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Beliau justru menemukan ide membuka usaha baru, yakni peternakan ayam kampung. Ide beternak ayam ini di masa krisis pandemi, di saat orang mengeluh, kami juga mengeluh sebenarnya, tapi saya secara pribadi saya tidak mengeluh, harus mutar otak. Mutar otak itu satu-satunya adalah untuk membuat usaha apa yang meskipun pandemi tapi orang tetap membeli. Nah, itulah salah satunya ternak ayam. Nah, dengan ternak ayam ini ternyata bisa menghidupkan ekonomi kita kembali. Ya, itu ada ilmu, latar belakang ilmu sebelumnya tentang ternak ayam? Sebelumnya tidak ada ilmu, cuman uji coba dulu. Karena kondisi ya? Dengan kondisi uji coba dulu 100 ekor jenis ayam ulu. Ternyata 50 hari sudah panen ayam kampung ulu ini. Nah, akhirnya kami mencoba kembali dengan ayam KUB. Nah, KUB ini memang agak lambat dia, bisa 70-80 hari. Prospeknya gimana, Pak? Prospek ke depan makin bagus karena ayam ini pastilah diminati oleh semua kalangan. Iya. Baik rumah makan, catering, warung-warung, pecel lele, semua pasti membutuhkan ayam kampung. Lahan kosong inilah yang beliau manfaatkan, beliau bersihkan, kemudian dibuat kandang dan diisi dengan ayam kampung. Beliau mengaku tidak punya pengalaman sama sekali sebelum ini mengenai peternak ayam kampung. Namun semangat beliau ini yang terus ingin belajar, mencoba dengan 100 ekor dulu. Dan alhamdulillah katanya dalam waktu 50 hari saja sudah bisa panen. Itu untuk ayam kampung jenis ulu. Nah, saat ini ada sekitar 900-an ekor ayam yang ada di kandang beliau. Mulai dari yang masih di bawah 1 bulan, di atas 1 bulan, dan yang sudah siap dipasarkan. Nah, ayam kampung di peternakan Pak Mirsal ini sangat terawat, dan menariknya teman-teman, dia sangat ramah lingkungan. Jadi ketika kita berada di kandang ini, sedikit pun tidak ada bau seperti kita berada di peternakan atau di kandang-kandang ayam biasanya. Tidak ada bau dan bahkan tidak ada lalat. Jadi sangat aman dengan lingkungan. Kalau kita misalnya mau melakukan hal yang sama, beliau siap mengajarkan, dan itu bisa dibuat di tanah-tanah kosong yang ada di dekat rumah kita. Jadi tidak perlu lokasi yang luas dan tidak perlu jarak khusus dari rumah tetangga, karena memang tidak ada bau sama sekali. Jadi menurut Pak Mirsal, ini berawal dari pakan yang diberikannya. Jadi teknik memberikan pakan kepada ayam ini sangat berpengaruh pada bau ini. Jadi teknologi yang beliau temukan sendiri. Jadi luar biasa Pak Mirsal ini, dia dengan kreativitas dia sendiri, meski belajar juga dulu dari temannya, tapi dia modifikasi akhirnya dia menemukan cara bagaimana ayam atau kandang ayam ini tidak
menyebarkan bau yang tidak sedap. Jadi betul-betul berada di kandang ini seperti kita berada di rumah saja. Jadi bahkan kalau kita pegang pun misalnya, kita cium pun bau tai ayam ini memang tidak berbau seperti tai ayam pada umumnya. Jadi ini kata Pak Mirsal betul-betul pengaruh dari pakan yang diberikan. Nah, beliau mengaduk sendiri pakannya sesuai dengan takaran-takaran sendiri, dan dengan yang beliau buat sendiri dia bisa mengirit biaya yang cukup besar, sehingga beliau bisa menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibanding memanfaatkan pakan yang sudah ada. Dan bahkan sekarang beliau mengajak teman-temannya sesama karyawan untuk ikut melakukan hal yang sama, memanfaatkan lahan-lahan yang ada di dekat rumah masing-masing. Nah, salah satu yang sekarang belajar dengan beliau ini ada namanya Pak Muslim. Beliau juga karyawan swasta yang tak lain juga teman dari Pak Mirsal ini. Beliau datang ke peternakan ayam milik Pak Mirsal untuk belajar bagaimana membuat kandang di lingkungan penduduk yang tidak mengeluarkan bau. Jadi Pak Mirsal dengan senang hati memberikan ilmunya kepada siapa saja yang mau belajar. Jadi menurut beliau silakan saja datang ke kandangnya melihat langsung. Kalau tidak percaya misalnya masa tidak ada bau gitu, maka silakan datang ke kandangnya. Kandangnya bersih, tidak ada bau tai ayam seperti biasanya kita berada di kandang-kandang ayam. Ini betul-betul nyaman gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar dengan Pak Mirsal, silakan datang ke Jalan Kopi. Jalan Kopi itu di daerah Harapan Raya, Jalan Kopi Gang Rica nomor 31. Atau bisa menghubungi beliau di nomor telepon yang ini yang ada di layar video ini. Pengalaman saya berada di kandang ini, betul-betul kita seperti tidak berada di kandang ayam, karena memang tidak ada bau sama sekali. Jadi betul-betul seperti kita berada di lingkungan perumahan biasa saja, tidak ada bau dan tidak ada lalat. Jadi biasanya kalau di kandang-kandang atau peternakan-peternakan ayam pada umumnya, itu di samping bau yang tidak sedap juga ada atau banyak sekali lalatnya. Kandang ayam kampung milik Pak Mirsal ini betul-betul ramah lingkungan. Jadi kandang beliau ini saya lihat ini betul-betul berada di lingkungan padat penduduk. 3 sisi dari kandang beliau ini adalah rumah penduduk. Jadi betul-betul berada di tengah pemukiman dan tidak sedikit pun mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Nah, jadi ini kesempatan bagi kita untuk belajar, dan apa yang dilakukan oleh Pak Mirsal ini tentu saja menginspirasi kita semua untuk tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang belum usai sampai saat ini. Dari peternakan ayam kampung milik Pak Mirsal di Jalan Kopi Gang Rica nomor 31, saya melaporkan untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita bisa lepas dari pandemi COVID-19 ini dengan tetap semangat dan mengembangkan ide-ide kita sehingga tetap bisa berpenghasilan, walaupun mungkin di perusahaan atau di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya kita mengalami penurunan penghasilan. Jadi teman-teman, jangan mengeluh dengan kondisi yang ada, terus berkreativitas, terus mencari ide-ide baru seperti yang dilakukan oleh Pak Mirsal. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai.
Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.